Ya, Ya, udah kenyang kan makannya ya? kenyang. Ngantuk euy. Ngantuk apa tadi yang udah pada ngopi? Ngopi, jangan ke skip ngopinya ya, harus ya. Oh, Kita masih ada sesi yang kedua, jadi tetap iya, harus antusias. Betul, tetap semangat ya. Iya. Nah, biar tetap semangat. Cek ombak yuk, cek ombak. Iya, kita cek ombak. Saya minta ibu bapak semuanya kita berdiri dulu yuk. Yuk, nurunin yang tadi. Ya. Nurunin ayamnya, nurunin timunnya, nurunin sambalnya gitu ya. Iya, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Iya. kita mau icebreaker lagi. Iya, kita mau icebreaker dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan sekali. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Oke. Kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Coba ya. Kita coba ya. Kita tes. Pagi. Ulang ya. Pagi, siang, sore, mantep. Cucok. Abis makan ya, energinya masih banyak. Iya betul, meski udah agak malam juga ya. Oke, sekali lagi. Pagi, sore, siang. Pagi, siang, sore, pagi, malam, es. Kalau malam gak usah tepuk-tepuk, udah pada bobo, udah pada tidur ya, jangan ribut. Oke, sekali lagi, pagi, siang, pagi. Ada yang keterusan. Oh, karbonya kebanyakan. Betul. Iya. Terlalu bersemangat ya. Oke, cukup ya. Udah mulai panas nih. Ya, kita mau berdendang dulu. Oke, biar kita makin berdendang. panas. Betul, biar makin panas kita mau joget ya buat Tuhan Yesus. Iya, memuji Tuhan sambil menari. Keluarkan yang biasa joget jempolnya. Asik. Weh, Tante Leni semangat banget. Menari sama-sama, mari menari puji Dia. Mari menari, bagi Raja. Hanya siapa? Yang kita cinta,
untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siap masuk sesi yang kedua. Yes. Bapak Isa, kami persilahkan. Mari kita doa. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri. Biarlah sesi ini Tuhan ambil alih supaya kami bisa melihat, merasakan Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kami. Dan tidak ada satu orang pun nanti pulang sia-sia, tapi semua pulang dengan pesan khusus dari Tuhan. Dan kami percaya kalau pesan itu kami pegang teguh dan kami lakukan, maka mujizat akan terjadi. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. 1, 2, 3. Yes. Strong family. Yes. 1, 2, 3-nya yesnya satu aja gitu. Oke, kita masuk sesi 2. Ini sesi 2, betul-betul sesi 2. Karena sesi yang saya sampaikan tadi biasanya itu sesi 4 sebenarnya ya. Saya punya 12 sesi. Sesi 2 ini judulnya adalah Strong Covenant, perjanjian yang kuat, perjanjian yang suci, yang kudus, yang mulia ya. Yuk lanjut, kita Strong Covenant, ini sesi 2 dan kita mau buka Alkitab kita di dalam masih hubungan suami istri dan ini startingnya. Dan anak-anak muda dengerin baik-baik supaya nanti kalau kamu nikah betul-betul kamu tahu betul saya mau kemana, kira-kira begitu ya. Nah, ayat itu berkata begini, Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16 ayat itu berkata begini, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Boleh katakan amin? Nah, dari ayat-ayat ini kita mau belajar tentang perjanjian yang kuat, perjanjian yang suci, yang kudus antara manusia dan Tuhan ya. Nah, kita melihat ayat 14 itu bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian ya. Istrimu itu adalah istri seperjanjian. Nah, gitu. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kudus ya. Kudusnya perjanjian nikah itu sekudus yang menciptakan itu. Boleh katakan amin? Makanya tidak boleh dinodai. Pranikah itu harus kudus. Dan setelah disurvei hasilnya ternyata 90% pemberkatan nikah di gereja sudah tidak kudus. Berarti yang kudus cuman 10%, ya kan? Padahal itu penting banget. Kenapa? Kalau startingnya sudah salah, itu kesananya itu karena pernikahan yang dilanggar kekudusannya itu sama dengan pernikahan yang bocor sebenarnya. Nah, saya melayani di GPDI, saya nggak tahu doktrinnya GPT seperti apa, tapi kalau di GPDI kalau sudah melanggar kekudusan, apalagi hamil duluan, nggak boleh diberkati dalam gereja. Harus di luar gereja, boleh di restoran, boleh di rumah, gitu. Dan tangannya pendeta nggak boleh nempel. Tapi saya terus terang agak berpikir begini, apa sih bedanya diberkati dalam gereja atau di bawah pohon pisang? Kan sama saja. Tuhan juga hadir, ya kan? Betul kan? Loh, Tuhan maha hadir di mana saja. Di bawah jembatan pun Tuhan hadir. Jadi masalahnya kalau menurut saya yang harus beres bukan masalah tempatnya, tapi mentalnya si bakal nikah ini harus benar dulu. Gitu. Boleh katakan amin? Nah, sekarang kita harus tahu ya, mari kita betulin kalau selama ini sikap kita salah. Kamu yang belum nikah harus tahu ini ya, gitu. Yang janda-janda, duda-duda siapa tahu habis ini dapat jodoh ya. Nah, ternyata perjanjian nikah itu adalah sebuah perjanjian yang kudus dan kudusnya itu sekudus dia sendiri. Yang diteguhkan, dimeteraikan dalam namanya. Demi nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dan
tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dan dengan cara apapun. Ya, makanya di tempat saya di Bekasi itu kalau mau menikahkan, bimbingan pranikahnya 17 sesi dan harus lulus. Kalau nggak lulus aku nggak mau menikahkan. Kami punya 8 pasang pembimbing pranikah yang betul-betul keluarganya jadi contoh, pernikahannya jadi contoh gitu, ya. Jadi 17 sesi harus selesai dan ada sertifikat lulusnya, ya. Nah sekarang gembalanya anak saya ditambah lagi, ditambahnya begini, setelah diberkati, didampingi setahun oleh pembimbing pranikahnya, supaya 2 minggu sekali ketemu ngobrol. Supaya apa? Ya kalau ada masalah kan start itu kan susah banget ya kan. Pengantin baru itu kan gak gampang. Ya gampangnya cuma di malam hari aja, siang pasti susah semua ya kan. Colek sebelahmu, aku ngerti maksudnya pembicara ya. Nah lanjut ya. Jadi pernikahan kita itu adalah sebuah perjanjian yang kudus. Boleh katakan amin? Next. Nikah itu juga disebut perjanjian segitiga ya. Perjanjian segitiga itu maksudnya begini, aku berjanji kepada Allah, kepada istriku, menikah ya. Terus istriku berjanji kepada Allah, juga kepada aku menikah. Makanya dulu, ya saya itu sebelum menikah, sebelum diberkati ditanya dulu begini, Saudara Ishak Tulus, apakah kamu bersedia menerima Saudari Jeti Kaligis menjadi istrimu satu-satunya, ya bukan salah satu-satunya, sebab ada pria salah dengar terus akhirnya nikah lagi ya kan, maksudnya kabur tinggalin istri gitu ya, satu-satunya seumur hidupmu, dan aku menjawab ya bersedia. Nah pertanyaan kedua itu seringkali enggak didengar baik-baik, apakah kamu bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya, sakit atau sehat, itu harusnya diterusin. Ya, tetap langsing atau langsung, tetap beratnya 49 atau berubah 94. Sebab ada suami ngomong begini, Pak, istriku itu lama-lama kayak kulkas 3 pintu, Bapak. Ya, harusnya diterusin. Makanya Bapak Gembala, saya memutuskan kalau menikahkan aku nggak mau tegang-tegang. Saya betul-betul bimbingannya betul-betul strength. Tapi begitu menikahkan tak bikin rileks, supaya apa bisa masuk di pikiran sampai pikiran bawah sadarnya, sampai betul-betul nyangkut. Terakhir saya memberkati nikah 17 Desember tahun lalu ya. Habis khotbah singkat tak ajak berdiri, yuk kita berdiri. Saya malah tanya begini, apakah pernikahan ini mau dilanjutkan? Calon pengantinnya terkejut, loh Om. Orang tuanya lebih terkejut, Pak Gembala, tempat pestanya sudah siap di sebelah. Habis pemberkatan ini nanti pesta, tamu-tamu sudah nunggu di luar, makanan sudah disiapkan. Saya ngomong bukan masalah makanan, bukan masalah pestanya, bukan masalah makanannya ya. Nah banyak orang tua nih dengerin, orang tua itu salahnya kalau mau menikahkan anak, hanya dipersiapkan pestanya, gedungnya di mana, undangannya berapa, makanannya apa, tapi tidak pernah mempersiapkan anaknya itu siap gak nikah gitu. Harusnya itu yang disiapkan. Boleh katakan amin? Iya. Saya waktu anak saya mau menikah, saya panggil ya, namanya Theo sama Amel. Kamu pacaran berapa lama? 3 tahun Papa. Oh sudah lama. Ya. Terus saya tanya, Amel, calon mantu saya, kamu pacaran sama Theo sudah 3 tahun? Sudah berhasil berapa persen kamu memahami dia? Karena menikah itu paling sulit memahami pasangan, ya kan? Nah kalau Anda nuntut dipahami, itu sumbernya persoalan. Karena nikah itu yang benar adalah siap untuk memahami pasangan. Boleh katakan amin? Siap untuk berkorban, siap untuk mencintai, siap untuk membahagiakan, siap untuk memberi, siap untuk mati. Bahkan nikah itu adalah keputusan bunuh diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak bunuh ego kita, kita pasti bunuh pasangan kita. Dan kalau kita bunuh pasangan kita, dua-duanya mati. Tapi kalau kita rela bunuh diri kita sendiri, ego kita sendiri, dua-duanya bakal hidup. 1, 2, 3. Strong family? Ya,
tos kiri kanan, ayo jangan ngantuk. Saya lihat memang orang itu, apalagi pria itu kalau perut kosong otaknya nggak beres, perut kenyang matanya yang nggak beres, ya kan? Kantong kosong emosinya yang nggak beres, itu pria, ya kan? Kalau kantongnya penuh celananya yang nggak beres, itu pria, ya kan? Makanya sampai hari ini Pak saya masih tetap di pria, karena Pak pria kalau diurusin itu nanti bisa ngurus keluarganya, kira-kira begitu ya. Nah itu Amel saya tanya berapa persen kamu memahami Theo, dia langsung cerita, namanya juga wanita ya kan. Papa Theo itu kalau lagi marah begini, kalau lagi ngadepin persoalan begini, kalau cerita panjang gitu. Dalam hatiku juga gini, aku lebih ngerti dari kamu, aku papanya ya kan. Cuman pengen tahu kepastian aja. Nah Mel, kamu sudah tahu Theo seperti itu dan kamu bakal nikah sama dia. Berarti kamu harus berjuang memahami dia yang seperti itu sambil nolongin dia supaya bertumbuh menjadi pria yang dewasa. Ya Papa siap, oke Papa dukung kamu. Saya tanya anak pria saya, Theo 3 tahun pacaran berapa persen memahami Amel? Nah kalau pria nggak mau bertele-tele, singkat, padat, jelas, dan salah. Puji Tuhan Pak, hampir 85%. Wes, 85%? Iya Papa. Papa nikah sama Mama 27 tahun waktu itu. Tapi jujur, Papa berhasil memahami Mama. Ya kisaran 65%, itu pun masih naik turun. Loh, masa Pak? Betul. Makanya Papa heran kok kamu bisa 85. Aku ini papamu loh ya kan. Loh seringkali pria itu asumsi ya kan. Saya sekali waktu khotbah di Nginden, Betani Nginden, saya turun dari mimbar. Ada suami istri udah tua. Saya tanya, Om Tante berapa lama nikah? Puji Tuhan Pak Ishak 40 tahun. Waduh puji Tuhan. Om berapa persen mau memahami Tante? Puji Tuhan Pak Ishak hampir 100%. Habis khotbah saya duduk di tempat pembicara. Habis ibadah istrinya nyamperin aku. Pak Ishak, ya Tante, ojo percaya. Jangan percaya. Loh kenapa? Bojoku rodok gendeng. Makanya kita nggak bisa loh. Nggak bisa ngukur diri sendiri. Harus pasangan kita. Boleh katakan amin? Hebatnya seorang pria itu yang mengatakan harus istrinya sendiri. Hebatnya seorang istri yang mengatakan harus suaminya sendiri. Boleh katakan amin? Ingat ya, nikah itu perjanjian segitiga. Ya kan? Antara Allah dan pasanganmu, itu nikah. Makanya Bapak Gembala ya, saya kalau memasang pelayanan, saya pasang suami istri. Karena gini, perhatikan gambar itu ya. Cuman saya nggak bisa bikin, saya agak gaptek Pak. Ya, ini perhatikan ini, segitiga ini. Kalau suami hubungannya makin dekat dengan Tuhan, istri makin dekat, suami makin dekat, istri makin dekat, segitiganya makin kecil. Melekat dengan Tuhan, hubungan suami istri makin kuat. Nah bayangkan kalau ini yang dipasang dalam pelayanan istri orang. Ya. Ngerti ya? Di Jakarta ada gereja yang pendetanya naik turun surga. Sekarang sudah naik gak turun lagi kayaknya ya kan? Tahu ya? Leader musiknya, istrinya datang ke rumah saya, konseling sama istri saya. Kenapa? Karena suaminya selingkuh sama satu tim. Jangan dianggap perselingkuhan nggak bisa terjadi di gereja. Bisa. Setan itu lebih rajin ke gereja daripada yang modelnya kayak gini ini. Ya kan? Anda belum datang, setan sudah ada di mana-mana. Goda orang yang bisa dilahap seperti singa. Nah, itu makanya kalau boleh dipasang pelayanan itu suami istri. Supaya apa? Erat dalam pelayanan juga. Boleh katakan amin? Jadi nikah kita adalah perjanjian segitiga. Next, ada 3 isi janji nikah. 3 isi janji nikah ayat 16 tadi itu. Ya ayat 16. 1 ayat 16 bagian A berkata, aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Boleh katakan amin? Jadi pernikahan kita itu perjanjiannya ada 3. 1 tanpa perceraian. Jadi sehebat apapun Anda bertengkar, ya
Serumit apapun persoalanmu suami istri, jangan pernah mengucap cerai. Boleh katakan amin? Nah karena nikah itu tanpa perceraian, makanya harus disiapkan. Gitu. Kayak tadi itu saya bilang ya kan. Nah saya begitu pengantin berdiri yang saya cerita tadi, tak tanya apakah pernikahan ini mau dilanjutkan. Kaget mereka ngomong pestanya sudah siap dan lain sebagainya. Saya akhirnya ngomong, Pak, Bu, orang tuanya, maaf ya, masalahnya bukan pestanya. Anda mau menikah pakai pesta yang besar di gedung yang bagus, hotel bintang 5, menuju pelaminan diiringi musik deng 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 atau ya atau kamu cuman bikin sederhana di depan rumah, bikin tenda biru, terus lagunya nggak sengaja atau poco-poco tadi itu, nggak masalah. Tapi saya bilang masalahnya begini, nanti begitu aku nyatakan kamu sah menjadi suami istri dan aku letakkan tanganku di atas kepala kamu berdua, aku mintakan berkat dari surga turun ke atasmu, sejak itu kamu tidak boleh mundur. Jadi nikah itu sama dengan membeli tiket one way no refund. Boleh katakan amin? Jadi nikah itu sama dengan membeli tiket one way no refund. Colek orang sebelahmu, jangan pura-pura gak paham, ini penting. Beli tiket one way no, beli gak boleh di refund. Boleh katakan amin? Jadi kamu yang belum nikah ya, kamu kalau cari jodoh yang betul-betul buka mata ya. Saya mengajarkan di tempat saya kalau kamu pacaran jangan ngumpet-ngumpet ya, jangan backstreet. Kalau perlu cerita sama orang tua supaya apa? Dikasih masukan. Itu ya kan. Terus kalau mamamu jadi cerewet, dengerin. Kenapa? Dia sudah pengalaman bolak-balik dikadali sebelum nikah ya. Terus kalau papamu juga ikut cerewet, denger juga. Kenapa? Kadal tua dia itu. Oh ya. Dan begini, biasakan nih yang bujangan dengerin ya. Kalau pacaran jangan nggak asli. Asli apa adanya. Karena salahnya yang tua-tua ini ya, dulu waktu pacaran gak asli. Saya percaya gini, apa saja yang disembunyikan pasti ketahuan. Kenapa? Jalan berdua sampai seumur hidup enggak mungkin gak ketahuan. Karena orang pacaran tuh gak ada yang asli. Ya kan? Semua palsu. Nih, jangan sampai ditipu ya yang bujang-bujang. Semua kalau masih pacaran itu hampir semua palsu. Gak ada orang pacaran itu asli, nguap di depan pacarnya kayak kuda nil seenak itu. Atau pakai langsung putus ya kan. Wah, pacaran itu batuk aja masih ya kan. Bersin juga supaya kelihatan sopan, nggak pakai dibuka mulutnya ya kan. Gitu ya kan, gitu. Waktu pacaran kentut nggak pernah bunyi ya kan. Tapi terasa baunya. Ya. Sudah nikah dengan sengaja dihadepin ke wajah istri. Pakai gaya ngeden-ngedennya. Sampai istrinya ngomong, "Dobel kamu." Makanya jangan heran kalau istri itu lama-lama wajahnya kayak kentut, ya kan? Karena kelakuan suaminya tuh. Tanpa perceraian. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, sekali waktu saya diminta melayani seminar keluarga di gerejanya Pak Timotius Arifin. Saya dikasih tema itu cukup membuat saya pusing. Karena temanya begini, ketika gaun pengantin sudah digantung. Saya cari ayatnya gak ketemu. Ketika gaun pengantin sudah digantung. Saya telepon panitia, Pak ada ayatnya? Gak ada Pak, Bapak cari sendiri. Waduh. Tapi jujur saya dapat inspirasi ketika saya nginep di satu hotel. Ya. Terus ada orang lagi bikin prewedding di halaman hotel itu. Tahu prewedding ya? Bapak dulu pakai prewedding? Dari wajahnya nggak cocok.
Zaman kita belum ada ya kan. Sekarang aja prewedding ya kan. Iya. Apa mau bikin prewedding? Ya. Ya, mau? Bagus kali ya. Terus Bapak rambutnya dicat biru itu keren ya kan. Nah saya lihat. Iya betul itu. Kayaknya lebih babak belur yang iya ya kan. Nah saya lihat orang yang lagi bikin prewedding ini ya, calon suami istri. Wajahnya dua-duanya enggak ada guratan penderitaan sama sekali. Kenapa? Masih prewedding ya kan. Terus foto di bawah pohon besar, pindah di antara kembang-kembang, pindah di atas jembatan kecil, terus terjun mereka berdua, cekakak gitu ya kan. Terus pindah lagi di pinggir sumur kering, pura-pura wanitanya kepreset mau kecebur sumur, ditahan sama prianya sambil difoto, jepret. Kenapa? Masih prewedding ya kan. Kalau sudah nikah ceburin sekalian ya kan. Nah sekali waktu saya melayani seminar di Xiamen ya, di Xiamen. Saya ditaruh nginep di pinggir laut di hotel. Terus paginya saya lihat ada orang lagi bikin prewedding. Nah ini lebih bagus. Gaunnya bagus, jasnya bagus. Mereka calon suami istri kejar-kejaran kayak bebek mau kawin ya kan. Tiba-tiba wanitanya naik ke atas batu bulat besar. Terus dari atas itu terjun wanitanya. Terus ditangkap sama prianya. Bzzz, gitu pakai kayak slow motion gitu ya kan. Kenapa ditangkap? Masih prewedding. Semua pakai diarahkan ya kan. Gak natural ya kan. Coba kalau sudah nikah terjun, makluk lu syukur lu. Gitu. Nah saya menemukan begini ternyata. Sebuah pernikahan itu perjuangannya dimulai ketika gaun pengantin sudah digantung. Sebelum digantung belum ada persoalan. Semua masih baik-baik, makanya harus tahu sekarang ya. Begitu ya gaun pengantin itu digantung, maka hukum ini sudah mulai berlaku tanpa perceraian. Tapi survei tahun 2015 dari 2.880 pasang disurvei hasilnya 10% bahagia. Jadi yang bahagia berapa persen? Termasuk di ruangan ini. Terus 80% seperti api dalam sekam. Tahu api dalam sekam? Di permukaan seperti baik-baik, tapi di dalam membara. Ini namanya keluarga batu bara. Maksudnya panas dalam, ya kan? 10% cerai, ya. 10% bahagia, 80% seperti api, panas jeru, ya kan? Iya, terus 10% cerai. Nah, tugas gereja nolongin yang 80% ini supaya enggak turun ke cerai, tapi naik jadi bahagia. Boleh katakan amin? Banyak yang seperti api dalam sekam itu, ya kan? Ada orang di gereja, haleluya, haleluya. Tapi keluar dari gereja sudah lain lagi. Lain di rumah, lain di gereja gitu. Mari kita bangun kekristenan kita dimulai dari rumah kita. Boleh katakan amin? Jadi sehebat apapun Anda bertengkar, jangan pernah mengucap kata cerai. Karena Tuhan paling benci. Boleh katakan amin? Nanti kita berdoa kalau di atasmu, generasimu ada yang cerai, hari ini kita putus supaya tidak turun ke bawah. Ya. Gitu. Terus yang kedua isi janji nikah kita juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Next tolong multimedia ya. Ayat 16 bagian B, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Yang kedua janji nikah itu tanpa tidak boleh ada kekerasan sampai kepada bicara kasar dengan pasangan. Enggak boleh. Boleh katakan amin? 1, 2, 3. Strong family. Jadi ingat, pernikahan kita, rumah tangga kita tidak boleh ada kekerasan. Ya, ada orang kalau di gereja berohani banget. Nyanyi orang lain gak angkat tangan sendiri. Ya. Sungguh indah kau Tuhan. Hari Minggu ya kan. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah. Tangan yang sama istri.
gitu ya kan. Di gereja penuh kasih dan sayang. Muter-muter lagi ya kan. Itu saya yakin malaikat ngelihatnya begini. Gitu ya kan. Kenapa? Karena cuma di gereja penuh kasih sayang. Mungkin malaikat juga ngomong begini, tangkemmu gitu mungkin. Bencekno mulutmu ya gitu ya kan. Karena cuma penuh kasih sayang cuma di gereja. Tapi tangan yang sama di rumah. Istri jatuh malah dihitung 1, 2. Ini tinju apa suami istri? Mulai sekarang rumah tanggamu nggak boleh ada kekerasan sampai bicara kasar. Loh kita ini salahnya. Anak tetangga main ke rumah pecahin piring. Kita ngomong begini gak apa-apa. Tapi anak sendiri pecahin gelas. Matamu di mana? Di sini papa. Goblok kamu. Gitu ya kan? Sudah benar anak jawab di sini. Pokoknya rumahmu nggak boleh ada kekerasan. Besok kita bahas hubungan kita sama anak-anak kita. Ya, bawa anak-anakmu supaya pulih besok. Boleh katakan amin? Ya. Tidak boleh ada kekerasan. Yang ketiga, tidak boleh ada pengkhianatan. Harus cinta sampai akhir. Termasuk pengkhianatan itu bukan hanya selingkuh. Selingkuh sudah pasti berkhianat, ya kan? Tapi berhenti mencintai itu berkhianat. Jadi jalannya waktu, yang namanya cinta itu harus menjadi keputusan, bukan perasaan lagi. Boleh katakan amin? Bulan Mei tahun lalu saya melayani seminar keluarga di Sulawesi Utara. Dari gereja ke tempat makan kira-kira 50 sampai 100 meter. Tak gandeng tangan istriku menuju ke tempat makan. Terus dia nanya begini, Pi, ya Mi, gandeng tangan mami begini masih ada rasa ser gitu enggak? Kayak waktu pacaran kan kesenggol mak ser gitu ya kan? Oh. Dalam hatiku sudah 3 tahun kok nanya, saya balik kanan. Mami mau jawaban yang jujur apa yang enggak jujur? Yang jujur Pi. Oke, tak pegang tangannya dua-duanya, tak remes-remes, tak cari-cari. Ada enggak ser-seran? Ternyata enggak ada, sudah habis. Itu setelah setahun sudah habis itu. Ya kan? Ya, saya pandang matanya, Mi, sudah enggak ada. Tapi papi memutuskan, cinta kamu apa adanya, seumur hidup dan enggak pakai syarat. Jadi mencintai itu Pak, pasangan kita, itu keputusan, bukan perasaan. Kalau perasaan, makin hari kata Bapak Gembala, bencekno. Ngerti bencekno? Ya kan dirimu itu, ya kan? Makin hari itu makin nyebelin pasangan kita itu, ya kan? Makanya harus keputusan. Makin hari itu kalau lihat pasangan kita kan, pasangan orang lain lebih cantik, ya kan? Lebih ganteng, ya kan? Itu faktanya seperti itu. Makanya kita nggak boleh bandingkan pasangan kita dengan siapapun, tapi cintai dia apa adanya seumur hidup. Kalau enggak, Anda berkhianat sama Tuhan. Ya, di Tarutung, saya kenal bupatinya Pak, karena 3 kali saya dipanggil di rumahnya, bikin acara suami istri begini. Karena sehebat apapun orang, kalau sudah bicara rumah tangga, banyak masalah Pak. Nah di situ ada ketua sinode dari satu gereja, saya mentor. Sekali waktu saya ngomong begini, kamu coba ya, kamu bawa istrimu piknik berdua saja, tanpa siapa-siapa, 1 hari aja. Terus kamu tanya, dia bahagia enggak hidup sama kamu? Dibawa Pak dari Tarutung ke Sibolga, di pinggir laut, suami istri mesra di pinggir laut di atas perahu. Ketua sinode, khotbahnya bagus. Siaran di beberapa televisi lokal, di radio-radio. Dan khotbahnya pendeta ini paling disukai mak-mak di Tarutung. Tanya istrinya, Pi, iya Pi, kamu bahagia kan hidup sama aku? Nah sama, istrinya jawabnya kayak saya. Papi mau jawaban yang jujur apa enggak jujur? Yang jujur Pi, betul yang jujur?
Betul, siap, siap. Langsung istrinya ngomong, yang jujur aku sebenarnya nyesel jadi istrimu. Kaget dia pikir istri itu seneng dengan suaminya karena khotbahnya bagus. Enggak Pak. Apa alasannya? Mau tahu alasannya? Mau. Ini alasannya, salah satunya ya. Kamu kalau sehat, jadi miliknya semua jemaat. Kalau sehat, jadi miliknya semua orang. Sakit baru jadi milikku. Itu salah satunya. Makanya pasanganmu jangan dikasih sakit. Tantemi loh kan lo. Kalau masih baik-baik galak banget ya kan. Begitu sakit kayak ayam jantan dari timur ya kan. Sudah pokoknya nggak boleh berkhianat ya. Tetap mencintai apa adanya. Kalau nggak percaya nanti keluar gandengan tangan. Ada nggak rasa ser? Nggak ada. Kalau gandeng istri orang, nah ser-seran pasti. Kalau istri sendiri enggak. Makanya keputusannya adalah aku cinta istriku, aku cinta suamimu. Boleh katakan amin? Ya sekali waktu saya punya anak mentor di Suruwaku itu 12 jam dari Makassar. Dia sekolah ambil S2 di Makassar. Tengah malam dia lapar, dia keluar cari nasi goreng di pinggir jalan. Digangguin pelacur, terus dia jawab begini, saya pendeta. Pelacurnya ngomong begini, enggak apa-apa om, langgananku juga ada yang pendeta. Kamu tanya itu, cari itu pendeta siapa itu? Saya mau kasih tahu, dosa yang ini enggak kebal sama siapapun. Enggak takut sama siapapun. Loh, saya, ini kan anak mentor saya, jadi kalau jawab apa-apa itu ya niru saya ya kan. Sekali waktu saya ini kalau melayani pria Pak, salah satu tempatnya di Surabaya itu di Tretes. Tahu Tretes ya? Langgananmu dulu itu ya kan. Ya dalam hatiku begini, ngapain ini orang-orang ini bikin acara juga di tempat pelacuran gitu ya kan. Terus malam turun nyari angsli minuman, digangguin Pak. Mampir om, temanku pendeta tinggi besar. Tinggi besar, kalau saya kan cuma besar nggak pakai tinggi, ini tinggi besar ya kan, tinggi besar. Saya pendeta, malah dijawab. Kebetulan om pendeta diskon 50%. 50% loh. Makanya saya mau kasih tahu, kesucian itu penting banget. Boleh katakan amin? Jadi setia sama pasangan sampai akhir. Nah coba sekarang pertanyaannya gini, kalau rumah tangga kita tanpa cerai, tanpa kekerasan, tanpa pengkhianatan, sehat gak? Sehat. Nah keluarga yang sehat melahirkan pelayanan yang sehat. Keluarga yang sehat melahirkan bisnis yang sehat. Keluarga yang sehat melahirkan generasi yang sehat. Kalau keluarga itu sehat, apa saja yang dibangun di atasnya sehat. Dan kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga sehat, aman gereja ini. Pasti perjalanannya lebih cepat, perkembangannya lebih bagus. Karena apa? Diisi oleh keluarga-keluarga yang sehat. Nah, keluarga yang sehat itu memiliki 4 tanda. Yuk, next, 4 tanda keluarga yang sehat. Tanda ini kita, tolong dibalikin karena ada yang mau ambil tadi. Dibalikin, 4 tanda keluarga, ayo kalau mau diputus sekarang. 4 tanda keluarga yang sehat. 1, bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati. Boleh katakan amin? Kalau sampai ada yang stres dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, berarti rumahmu enggak sehat. Kalau Anda lebih betah di kantor daripada pulang ke rumah, ya, pintu kantor sudah mau ditutup, enggak pulang-pulang. Sampai teman tanya, mau tutup ini pintu, enggak pulang. Males mau pulang, kenapa? Ada setan di rumah. Nah, berarti rumahmu enggak sehat. Rumah yang sehat, rumah yang bisa dinikmati itu kita rindu pulang. Boleh katakan amin? Rindu bersama-sama di rumah, kira-kira begitu. Dan kenikmatan rumah tangga itu bukan karena rumah besar, bukan. Ada orang rumah besar tapi ribut terus. Pulang kerja ditanya istri, baru pulang Pak? Sudah tahu tanya. Nah,
itu enggak sehat itu. Ada yang begitu? Banyak ya kan. Apa sudah makan? Di jalan makan batu. Yang lucu ditanya ganti nanya. Papa sudah mandi. Kamu nanya terus ada apa? Kalau belum kenapa? Nah, coba mulai sekarang belajar baik-baik. Baru pulang Pak, iya Mama. Capek lumayan. Udah makan belum? Belum Mama. Nah, karena baik-baik, istri juga baik-baik. Buka kulkas, yang ada cuman telur. Ceplokin telur 5. Makan telur sekaligus 5 kalau hatimu bahagia. Enggak akan kolesterol. Biar 1, tapi kalau marah-marah terus ya. Telur terus, telur terus, telur terus. Kemarin sudah telur, sekarang telur. Besok pasti telur lagi. Kau pikir enggak punya telur? Ya. Mencret baru tahu. Ya kan? Ya. Papa sudah mandi belum Mama? Ya udah yuk mandi bareng Mama. Nanti Mama gosok punggungmu. Yang gemuk-gemuk itu nggak bisa lo gosok punggung. Ya kan? Dan mandi sama istri itu menyehatkan jantung. Kalau mandi sama istri orang merusak jantung istri. Loh sekali-sekali Anda berdua masuk di bathtub berdua. Gak apa-apa loh. Kayak 2 ekor babi guling-gulingan. Gak apa-apa. Menyehatkan jantung itu ya kan. Kenikmatan rumah tangga juga bukan karena mobil bagus ya. Ada orang mobil bagus tapi istri di sebelah kiri nggak bahagia. Wajahnya stres. Kenapa? Suaminya kalau bak mobil nggak pernah nginjek rem. Malah istri di sebelah kiri nggak ada remnya, bolak-balik ngerem. Yesus Tuhan tolong, Yesus Tuhan tolong. Darah Yesus. Buat apa? Tapi kadang-kadang suami yang stres ya kan. Kenapa? Suami yang nyetir tapi istri yang ngatur, ya kan? Awas, awas, rem, kiri dikit, awas, awas, darah Yesus. Sampai ada suami, udah kamu aja yang bawa mobil. Daripada mobil bagus tapi enggak bahagia. Lebih baik naik Vespa jelek, ya, gonceng istri, anak di tengah, depan 1, belakang 1. 5, ya kan? Tong 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 tong. Udah orang nyebrang klaksonnya bunyi Tapi bahagia daripada mobil bagus. Ayo buat rumah tanggamu bisa dinikmati. Makanya pakai pampers tadi supaya nggak kemana-mana. Oke. Yang kedua, nih rumah tangga yang sehat itu memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak, Anda tulis di bawahnya dalam kurung, karena kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, tapi kantor kabupaten. Gitu ya. Loh rumah tangga itu harus cair ya kan? Ada guyon, ada bagus edo gitu. Saya itu kalau di rumah istriku ngomong, kamu kalau di rumah itu anjing pun ikut bahagia. Kalau kamu nggak ada sepi, harusnya hadirnya Anda membuat rumah tanggamu itu jadi cerah, enak. Jangan sampai Anda pamit sama anak istri, Papa mau keluar kota, berapa hari Pak? 3 hari. Kenapa enggak 3 minggu? Nah itu berarti Anda enggak bawa damai sejahtera itu. Ya kan gitu. Ayo buat rumah tanggamu cair. Boleh katakan amin? Terus yang ketiga begini. Saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Suami istri itu tidak boleh ada rahasia. Ya. Sekali waktu saya melayani seminar di Magelang dikasih tema rahasia keluarga bahagia. Nah saya maju ke depan, saya ajak jemaat baca tema. Ayo kita baca temanya. Rahasia keluarga bahagia. Lebih keras, rahasia keluarga bahagia. Saya balik kanan. Rahasianya keluarga bahagia itu adalah rahasia yang tanpa
keluarga yang tanpa rahasia. Semakin banyak rahasia, makin rapuh. Ya. Makin banyak yang disembunyikan, makin bermasalah. Itu sebabnya rumah tangga itu enggak boleh ada rahasia. Boleh katakan amin? Ya, itu. Terus yang terakhir, yang keempat, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Ya. Ingat, suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Nah, kelebihannya suami untuk membangun kekurangannya istri. Sebaliknya begitu juga. Boleh katakan amin? Tapi sekali waktu ada suami ngomong begini, Pak Ishak, ya istriku itu goblok Pak. Kok bisa? Kalau diajak ngomong gak nyambung Pak. Saya ngomong kemana jawabnya apa? Goblok dia itu. Berarti kamu lebih goblok dari istrimu. Loh kok bisa Pak? Bisa. Goblokmu itu ya gini, sudah tahu perempuan goblok kamu nikahin. Jadi kalau di sini ada pria-pria suka ngomong goblok sama istri, nggak usah ngomong deh, batin aja goblok gitu. Berarti Anda lebih goblok dari istrimu. Sudah tahu perempuan goblok kok dinikahin ya kan? Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok. Lahirlah anak-anak goblok karena bapaknya paling 1, 2, 3 strong family. Iya gitu, harusnya ngajar justru saling membangun gitu, nggak boleh saling meruntuhkan. Ah, itu gobloknya juga itu berarti ya kan, sudah tahu goblok kok kelihatan pinter ya kan. Tapi gini Pak, ayo kita bangun rumah kita itu jangan sampai nggak nyaman gitu ya. Dan masalah kenyamanan rumah tangga itu bukan karena pendeta. Pendeta yang rumah tangganya nggak bahagia itu banyak sekali. Cuman hebatnya pendeta pinter mengemas rumah tangga. Pendeta itu kalau bertengkar ada tamu langsung selesai. Tapi tamunya pulang kita belum selesai. Ada begitu loh. Malah ada yang kalau berantem pakai ayat juga ada ya kan. Loh ayat kok buat berantem ya kan. Ada suami istri berantem, pendeta suaminya istrinya minta diantar ke pasar, suaminya enggak mau. Wah, akhirnya otot-ototan berantem, istrinya ngomong, oke gak diantar gak apa-apa, yang penting kau jangan minta apa-apa, pergi ke pasar, jalan. Tapi pulang malah bawa kue yang paling suaminya suka. Dibawa lewat depan suaminya sambil diayun-ayun, ya kan? Suami lihat kue itu wajahnya begini. Istrinya berhenti dan ngomong, firman Tuhan berkata, jangan mengingini milik sesama. Dia pergi. Tapi ternyata Bapak Pendeta menjawab, tetapi Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Istri pendeta biar gak sekolah Alkitab, gak sekolah teologi, banyak tahu ayat. Dia balik lagi sambil tolak pinggang. Sambil ngomong, tetapi firmannya juga berkata, hai pemalas. Pergilah kepada semut dan belajarlah kepada dia. Ya kan? Tapi Bapak Pendeta masih menjawab, tetapi Yesus berkata, lebih lembut lagi. Kasihilah musuhmu. Beri dia makan kalau dia lapar, beri pakaian kalau dia telanjang. Akhirnya gak tega juga ibu gembala. Ambil piring, taruh di piring itu kue, kembali kepada suaminya dan ngomong, nih kuberikan kepadamu dan jangan berbuat dosa lagi. Hei, saya mau kasih tahu, ayat itu kalau ditujukan ke orang demi kepentingan kita, setan pasti kerja. Ya, tapi kalau kita tujukan kepada kita untuk membangun keluarga kita, Roh Kudus pasti tolong. Makanya kalau ada goncangan, seorang suami nggak boleh ngomong begini, kamu tahu nggak firman Tuhan, istri itu harus tunduk. Itu suami lancang namanya. Karena Tuhan nggak pernah nyuruh suami begini, Mimi suami, kasih tahu istrimu supaya tunduk. Enggak. Istri juga nggak boleh terus nunjuk-nunjuk suami, dasar kamu nggak punya perasaan, harusnya itu kamu penuh kasih. Nggak boleh. Karena perintahnya itu kepada suami, kasihi istrimu, tunduk kepada suami. Jadi kalau ada goncangan, suami tinggal los dada aja. Sambil ngomong, kasihi istrimu. Tapi gak pakai tapi.
Terus istri juga gitu, tinggal lo saja tunduk. Tapi jengkelin, apa Pak tunduk? Kalau enggak akan terjadi berkat. Ingat, nikah adalah sebuah covenant, perjanjian. Boleh katakan amin? Jadi kalau saya gambarkan secara visual gitu, supaya Anda nangkep, begini kira-kira. Pak boleh maju? Bawa istrinya digandeng, dituntun. Coba yang halus jangan diseret gitu, coba sini. Namanya siapa Pak? Pak Girsang. Pak Girsang, sini Pak Girsang. Ya, Ibu namanya siapa? Bu Leni di sini, Bu Leni. Bu Leni ya? Ini yang tadi. Tadi. Sudah berapa lama nikah? 26 jalan 20. Coba Bapak berhadapan di sini. Ya. Oke. Pak, kita lagi bicara tentang perjanjian nikah. Ada 3 perjanjiannya. 1, apa? Tanpa perceraian. 2, tanpa kekerasan. 3, tanpa pengkhianatan. Mana lebih keras Anda berdua? Saya 2 kali ke Eropa, itu kasus rumah tangga di sana rata-rata itu suami teraniaya oleh istri. Itu pun kalau istrinya orang Indonesia Pak. Kalau enggak Manado ya Batak biasanya gitu. Nah, tapi rumah tangga kita enggak boleh ada kekerasan. Saya minta tali saya. Jadi gini Pak, Bu Leni sama Pak Girsang. Pernikahan kita itu sebuah ikatan janji. Ya, jadi maaf ya, maaf. Bu Leni maaf ya, seperti ini. Di alam roh, Anda berdua itu diikat dalam satu perjanjian nikah yang isinya ada 3 tadi. Tanpa perceraian, tanpa kekerasan, tanpa pengkhianatan. Itu harus dipegang Pak. Ya, 3-tiganya itu dipegang Ibu. Boleh gandengan tangannya ketemu gitu. Nah, mana enaknya? Nah, situ juga. Pas ini saya lihat Bapak kepemimpinannya tegas, arahnya jelas, ya kan? Walaupun Ibu kadang-kadang kayak terseret-seret. Tapi nggak apa-apa, dilanjutin. Sabar. Ibu diciptakan memang untuk ya supaya bahagia harus ada yang menderita. Ya, harusnya dua-duanya menderita. Tapi diubah jadi kebahagiaan. Tapi Bapak harus dengerin Ibu juga ya supaya lebih maksimal, lebih mencapai tujuan Allah. Bukan tujuan Bapak. Karena Tuhan itu merancang kan dan Bapak sama Ibu harus sampai situ. Untuk sampai situ itu harus Bapak dengar masukan Ibu juga. Nah Bapak Ibu dan Bu Leni juga Pak Girsang, ini yang disebut area covenant, area perjanjian. Jadi janji-janji Tuhan itu dicurahkannya di sini Pak. Ya. Ini harus dijaga. Siapa yang boleh di sini? 1, anak-anak. Berapa anak? 2. Sudah umur berapa anaknya? 25 sama. Jalan 26, jalan 21. Udah jangan berantem. Gini, ya. Berapa? Anak pertama umur? Jalan 26. Ya. Satu Kedua? lagi jalan 21. Ya. Oke. Nah, anak ditaruh sini. Selama mereka belum menikah. Belum nikah toh? Belum. Di sini. Jadi gini Pak Girsang, besok kita bicara ini. Bapak hadir. Ada Mana anaknya? Ada Andro. Abang Andro. Mau perlu? Oh, saya lihat kamu lebih tinggi ya. Iya. Coba kamu diri. Oke. Kamu di sini sekarang. Kamu di sini. Adiknya mana? Enggak usah masuk. Adiknya Jogja. Oh, ini yang adik. Ini kakak. Kalau masuk di sini kan nggak muat, kamu di situ dulu aja. Pak gini, fungsinya gini, Bapak hadir sebagai seorang Bapak itu akan memberi identitas, gitu ya. Jadi kehadiran Anda buat dia dan kakaknya ya, adiknya itu memberi identitas.
Karena anak yang krisis identitas, dia akan krisis dengan Tuhan juga. Dan kalau sudah krisis ke dalam, krisis ke atas, krisis ke depan pasti. Makanya Bapak harus hadir kuat, memberi identitas. Dan anak yang krisis kehadiran papanya itu salah satunya fighting spiritnya lemah. Karena tough itu berasal dari Bapak. Gitu. Memberi identitas. Terus ibu hadir memberi sentuhan. Sentuhan itu kelembutan. Kelembutan itu bukan lemah, tapi ulet, lentur, nggak bisa patah. Jadi kalau anak Bapak dapat dua-duanya, berarti akan jadi anak yang ulet dan menjalani visi dengan jelas. Ya. Nanti tanya sampai di rumah, cita-citamu apa? Terus Bapak yang ngawal sama ibu ya. Anak-anak di sini Pak, jangan di mana-mana. Jangan dititipkan di opungnya. Nanti kayak Anda hasilnya. Kan itu kan hasilnya opung ya kan? Anakmu harus lebih hebat dari Anda. Boleh katakan amin? Caranya gimana? Taruh sini Pak. Gitu. Walaupun berjauhan harus ada di sini. Ya, anak-anak. Terus pekerjaan di sini. Pelayanan di sini. Berkat-berkat di sini. Uang hasil masuk berapa? Dua-duanya tahu. Keluar berapa? Dua-duanya tahu. Bapak ngasih keluarganya Bapak, Ibu tahu. Ibu ngasih keluarganya Bapak juga tahu. Gak boleh ada rahasia. Dan jangan pelit. Ya, begitu. Terus seks itu juga area covenant. Makanya covenant itu penting sekali dijaga suami istri. Terus mertua, orang tua gak boleh masuk sini. Kalau ada goncangan cukup di sini dan jadi orang netral. Sabar gitu. Jangan ngomong begini. Dari dulu sudah dikasih tahu. Kadal buntung dia itu, nah nggak boleh itu ya kan. Orang tua Bapak juga di sini, nggak boleh masuk sini. Semua yang masuk sini itu berlawanan dengan Tuhan. Jangan izinkan area covenantmu dimasukin orang. Ini hanya miliknya suami istri. Ini, nah ya sabar. Nggak boleh ngomong begini, dari dulu kan istrimu itu kayak ember bocor, nggak boleh ya kan. Nggak boleh jadi provokator. Orang tua harus menjadi peneduh buat anak-anaknya. Para orang tua boleh katakan amin? Jangan masuk sini, nggak boleh. Ini punyanya mereka berdua dan dengan Tuhan gitu. Terus posisi begini, ini yang saya bilang saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Tangan ketemu tangan. Kalau ibu lemah, kuatkan. Kalau bapak lemah, kuatkan. Kita jadikan apa ya? Yel kita malam ini kita jadikan satu pengingat ya. Jadi kalau lemah, ibu tinggal jangan tidur Bu, ya kan? Ibu tinggal ngomong sama bapak, 1, 2, 3, ya gitu ya kan. Nah gitu, asal lemah mengingatkannya begitu, 1, 2, 3, nah gitu. Strong family, nah gitu, saling menguatkan. Terus mata ketemu mata, saling melihat. Nah maksudnya gini, bapak pandang ibu seperti Tuhan pandang ibu. Nah gitu. Jadi cara pandangmu dengan cara pandang Tuhan ke ibu harus sama. Paham ya Pak? Ibu juga, cara pandang ibu ke bapak juga harus sama dengan Tuhan. Saya enggak setuju dengan paham begini. Makanya kalau masih pacaran tuh melek mata lebar-lebar sampai kamu kenal siapa dia. Kalau sudah nikah tutup mata, malah nabrak mertua nanti, ya kan? Justru sudah nikah melek mata, pandang pasanganmu, terima apa adanya dan bangun bersama-sama. Boleh katakan amin? Nah, gitu. Jadi terus kuping pria sama kuping wanita juga beda. Kuping pria itu disetting Tuhan, kuping, mata, otak, hati jadi satu. Makanya pria kalau mendengar betul-betul harus konsen, harus fokus konsentrasi, nggak boleh sambil apapun. Kalau wanita bisa multitask, wanita itu bisa sambil ngobrol, teleponan ya. Terus sambil ngulek sambil, oh iya sih gak apa-apa, sambil goreng, nutup pintu, jebret gitu. Bisa, wanita pria gak bisa ya kan. Nah makanya, saya tahu karena orang kuning kan begitu ya kan. Tapi begini Pak, orang kuning itu justru persoalannya ada di fokus. Karena orang kuning bisa mengerjakan semua, bahkan Bapak ngerjain ini gitu pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Nah ini persoalannya ada di situ. Beda sama orang merah cepet tapi fokus. Kalau orang kuning cepet tapi buru-buru sambil ngerjain ini itu gitu ya. Pak, terima kasih ya kamu sudah hadir, tapi kamu ngerti ya tempatmu di sini, jangan di mana-mana ya, di sini. Kamu harus di cover 2 selama kamu belum dirilis,
Kamu harus dengar papa mama di sini. Hah? Ya. Pak, saya lepas tapi dibawa pulang tali ini. Terus nanti kerjasama, kamu saksikan ya, papa mama harus bikin kayak hati, dibentuk kayak hati, tapi dua. Kayak hati dua, numpuk gitu, numpuk sedikit. Iya, iya. Ayo dengerin sini ya. Bikin hati, terus nanti dikasih figura, terus jangan putus, di bawah ditulis covenant. Ditaruh di tembok di mana setiap hari lewat gitu, bapak sama ibu bisa lihat. Terus kalau ada masalah nggak selesai-selesai, enggak, ibu angkat itu sambil keliling, covenant kita, covenant. Covenant, kita covenant, ingat perjanjian gitu ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Mulai sekarang, jaga area covenant Anda, tidak boleh diobok-obok orang lain. Boleh katakan amin? Dan percayalah Tuhan akan selalu memberi jalan keluar setiap masalah pernikahanmu. Boleh katakan amin? Kita tundukkan kepala. Yuk musik, kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita renungkan firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Mari kita berdiri semua. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekarang mari kita merenung. Ternyata dalam rumah tangga kita itu ada yang namanya area covenant, area perjanjian. Dan itu kita harus jaga berdua.
dan di situ tidak ada rahasia. Saya beri kesempatan Anda semua mengingat-ingat. Kalau rumah tanggamu masih ada hal yang disembunyikan dengan pasanganmu, hari ini Anda bertobat. Supaya area covenant kamu diberkati oleh Tuhan. Supaya tidak terjadi masalah di situ. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Siapa di antaramu yang generasi atasmu ada yang cerai, broken home, orang tuamu, kakakmu, atau di lingkunganmu pokoknya ada yang cerai di dalam keluargamu sendiri. Anda boleh angkat tangan, kita berdoa supaya itu tidak turun kepada Anda dan generasi berikutnya. Bapak, aku berdoa buat mereka yang mengangkat tangan. Mereka tidak lebih buruk dari yang tidak mengangkat tangan, tapi mereka merasa lebih butuh Tuhan. Mereka lebih butuh kebenaran. Kau lihat setiap tangan yang diangkat, generasi di atasnya, generasinya ada yang cerai. Hari ini kami putuskan perceraian, roh perceraian itu dalam nama Yesus tidak boleh turun kepada kami dan generasi kami berikutnya. Biarlah mulai dari kami dan seterusnya menjadi generasi yang setia, generasi yang kuat, generasi yang kudus, generasi yang diberkati Tuhan. Turunkan tanganmu. Siapa di antaramu yang merasa rumah tanggamu gak bahagia, sering berantem, sering bertengkar? Keterbukaan itu awal pemulihan. Anda yang merasa bahwa rumah tanggamu perlu didoakan, sering konflik, sering bermasalah, Anda juga boleh angkat tangan dua-dua. Saya doakan dari sini. Bapak, aku berdoa buat mereka yang mengangkat tangan, supaya rumah tangganya diberi damai sejahtera, rukun, tidak mudah bertengkar. Roh pertengkaran, perselisihan, salah paham, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap yang mengangkat tangan kepadamu diberikan damai sejahtera. Supaya mereka mampu mempengaruhi rumah tangganya rukun dan penuh dengan bahagia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-anak muda kamu angkat tangan, saya doakan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak muda yang angkat tangan. Mereka adalah milikmu. Jangan sampai satu pun di antara mereka ini ada yang hilang karena pernikahan. Tapi mereka nanti akan ketemu jodoh tepat pada waktunya dengan orang yang tepat. Itu sebabnya biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, ditutup bungkus dengan darah-Mu. Mereka berjalan dalam kebenaran. Mereka nanti akan menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka akan membangun rumah tangga yang kuat, yang kudus, yang penuh kemuliaan. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Yang dari Tuhan datang pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami semua tanpa kecuali yang berada dalam ruangan ini, keluarga kami dimanapun berada, Engkau lawat mereka, berkati mereka, kuduskan mereka. Biarlah rumah kami diberkati oleh Tuhan. Rumah kami penuh dengan damai sejahtera, tempat yang enak kami tinggal, kami menikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus mengajari kami lebih dalam, lebih jelas sampai kami ditemukan memiliki keluarga-keluarga yang kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3, strong family. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan sambil katakan Tuhan memberkati kita semua.